Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendapatan beserta dengan latihan soalnya materi, baik materi maupun kasus. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada Naysila Giska dengan NPM C102300066, yang kedua ada Tiara Bintang Mahaputri dengan NPM 68, yang ketiga ada Hasnini Srina Aulia dengan NPM 069, dan Nadia Aurelia dengan NPM 071. Saya Hasnini Srina Aulia dengan NPM C102300069 akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan melalui titik penjualan. Selanjutnya di sini ada jurnal untuk penjualan. Yang pertama itu apabila penjualan dibayar secara tunai, maka jurnalnya itu di debitnya ada kas dan di sebelah kreditnya ada penjualan. Tetapi apabila penjualan dibayar secara kredit, maka di debitnya itu ada piutang usaha dan di kreditnya ada penjualan. Tetapi apabila dalam penjualan itu terdapat diskon, maka untuk jurnalnya itu kalau yang tunai di debitnya ada kas dan diskon penjualan, lalu di kreditnya ada penjualan. Dan apabila penjualannya dibayar secara kredit, maka di sebelah debitnya ada piutang usaha dan diskon penjualan. Lalu di sebelah kreditnya ada penjualan. Nah, selanjutnya di sini juga ada jurnal pembayaran. Jurnal pembayaran yang dilakukan apabila menggunakan kredit, itu jurnalnya di sebelah debit ada piutang usaha dan di sebelah kredit ada pendapatan bunga. Apabila menggunakan wesel, maka di debitnya ada wesel tagih dan di kreditnya ada pendapatan bunga. Selanjutnya ada bill and hold, di mana penjualan bill and hold ini terjadi saat pembeli belum siap menerima barang, tetapi telah mengambil hak milik dan menerima tagihan. Jadi kondisi ini di mana ketika si pembeli ini tuh sudah membeli dan mempunyai hak miliknya dan sudah menerima tagihannya apabila dia membayar secara kredit dan sudah membayarnya apabila dia membayarnya secara tunai, tetapi dia belum menerima barangnya yang dikarenakan beberapa alasan. Selanjutnya ada subjek penjualan untuk instalasi. Nah, di mana beberapa perusahaan ini kadang menjual barang yang perlu diinstalasi seperti mesin. Nah, apabila instalasinya bersifat sederhana, misalnya hanya perlu dikeluarkan dari pembungkus dan disalurkan ke arus listrik, maka pendapatan diakui saat dikirimkan. Tetapi apabila instalasinya bersifat lebih rumit, maka si pendapatannya ini diakui ketika instalasinya itu telah diselesaikan. Selanjutnya di sini ada penjualan layawai. Nah, penjualan layawai ini di mana perusahaan menjual barang berbasis angsuran yang berakibat perusahaan menahan barang-barang tersebut sampai pembayaran akhir bulan. Nah, di sini itu di mana si perusahaan itu membuat sistem berbasis angsuran. Jadi, ketika ada pembeli yang membeli dengan metode ini, maka si pembeli itu harus bayar angsurannya terlebih dahulu. Nah, ketika pembayaran terakhir dari angsuran tersebut sudah dilakukan, baru pembeli bisa mengambil barang tersebut dan menjadi hak miliknya. Tetapi apabila angsuran belum selesai dilakukan, maka barang akan tetap ditahan di perusahaan. Selanjutnya itu ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, di mana ketika perusahaan menjual suatu produk dalam satu periode dan setuju untuk membeli produk tersebut kembali pada periode berikutnya. Substansi ekonomi dari transaksi ini adalah penjual menahan resiko kepemilikan. Nah, jadi misalnya penjual ini menjual peralatan atau barang ke pembeli. Lalu pembeli ini membeli barang tersebut dan berjanji akan membeli barang tersebut lagi di tahun berikutnya. Nah, setelah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam perjanjiannya. Nah, setelah memenuhi syarat-syarat itu, maka penjual dapat mengalihkan resiko dan imbalan kepemilikannya kepada pembeli atas si perjanjian pembelian kembali tersebut. Nah, nanti si jurnalnya itu untuk mencatat beban pembeliannya, yaitu untuk penjualannya itu ada kas di debit dan penjualan di kredit.
Dan untuk si hal yang akan dibeli tahun keduanya di tahun selanjutnya itu, di sebelah debitnya ada beban pokok penjualan dan di sebelah kreditnya ada persediaan. Selanjutnya itu ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, di mana ketika perusahaan menjual suatu produk dalam satu periode dan setuju untuk membeli produk tersebut kembali pada periode berikutnya. Substansi ekonomi dari transaksi ini adalah penjual menahan resiko kepemilikan. Nah, jadi misalnya penjual ini menjual peralatan atau barang ke pembeli. Lalu pembeli ini membeli barang tersebut dan berjanji akan membeli barang tersebut lagi di tahun berikutnya. Nah, setelah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam perjanjiannya. Nah, setelah memenuhi syarat-syarat itu, maka penjual dapat mengalihkan resiko dan imbalan kepemilikannya kepada pembeli atas si perjanjian pembelian kembali tersebut. Nah, nanti si jurnalnya itu untuk mencatat beban pembeliannya, yaitu untuk penjualannya itu ada kas di debit dan penjualan di kredit. Dan untuk si hal yang akan dibeli tahun keduanya di tahun selanjutnya itu, di sebelah debitnya ada beban pokok penjualan dan di sebelah kreditnya ada persediaan. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan prinsipal agen. Dalam suatu hubungan prinsipal agen, jumlah yang ditagihkan atas nama prinsipal itu bukanlah pendapatan agen. Nah, untuk mengganti hal tersebut sebagai gantinya, pendapatan untuk agen ini adalah jumlah komisi yang diterimanya. Dan perbedaan antara prinsipal dan agen ini merupakan hal yang sangat penting untuk tujuan pengakuan pendapatannya. Selanjutnya itu ada konsinyasi. Nah, dalam konsinyasi, produsen ini mengirimkan barang tetapi tetap memegang hak atas barang tersebut sampai dijual. Nah, dengan pengaturan ini, pengirim barang mengirimkan barang dagangan ke penerima barang yang bertindak sebagai agen untuk menjual barang dagangan. Pengirim dan penerima barang tertarik untuk menjual di mana pengirim menghasilkan keuntungan atau mengembangkan pasar dan penerima barang menerima komisi penjualan. Jadi, di mana si pemilik barang ini menitipkan barang dagangannya ke suatu tempat. Nah, si suatu tempat ini disebut sebagai penerima barang. Nah, dari si penerima barang ini nanti menjualkan barang-barang si pengirim ini. Nah, setelah barang terjual, barulah pendapatan akan diakuin ke pengirim barang. Dan penerima barang itu nantinya akan menerima komisi atas penitipan barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aurelian akan menjelaskan kontrak jangka panjang. Pengakuan pendapatan pada kontrak jangka panjang khususnya dalam proyek konstruksi biasanya pendapatan diakui saat produk atau jasa sudah dikirimkan. Kontrak jangka panjang seringkali memberitahu bahwa penjualan dapat menagih secara berkala saat penjual mencapai berbagai titik dalam proyek seperti konstruksi, pembangunan pesawat militer, dan komersial. Ada dua metode utama yang digunakan untuk mengakui pendapatan pada proyek konstruksi jangka panjang. Yang pertama ada metode presentase penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi yang dicerminkan dalam metode presentase penyelesaian. Yang kedua, metode pemulihan biaya. Dalam beberapa kasus, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat dipulihkan. Setelah seluruh biaya diakui, maka keuntungan diakui. Perusahaan harus menggunakan metode presentase penyelesaian saat estimasi kemajuan penyelesaian, pendapatan dan biaya dapat diestimasi dengan andal dan seluruh kondisi tersebut terpenuhi. Yang pertama ada total pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar bahwa keuntungan ekonomi terkait dengan kontrak akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal.
Yang keempat, biaya kontrak yang dapat didistribusikan pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur dengan andal sehingga biaya kontrak aktual yang terjadi dapat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Perusahaan harus menggunakan metode pemulihan bila salah satu dari kondisi tersebut berlaku. Yang pertama, apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode presentase penyelesaian, atau apabila ada bahaya inheren dalam kontrak di luar resiko bisnis normal dan berulang. Perusahaan harus memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik proyeknya. Metode presentase penyelesaian umumnya lebih disukai, tetapi jika proyek memiliki resiko lebih tinggi atau sulit untuk memperkirakan kemajuannya, metode pemulihan biaya bisa menjadi pilihan yang tepat. Metode presentase penyelesaian mengakui pendapatan, biaya, dan laba bruto saat perusahaan membuat kemajuan dalam menyelesaikan kontrak. Jangka panjang menyediakan pengakuan saat pendapatan, biaya, dan laba bruto ini sampai seluruh kontrak selesai, merupakan kesalahan dalam mengembangkan usaha dan pencapaian periode akuntansi selama kontrak. Mengukur kemajuan menuju penyelesaian, metode untuk menentukan tingkat kemajuan menuju penyelesaian. Yang pertama, metode cost to cost, membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan total biaya yang diperkirakan. Yang kedua, metode unit of delivery, menghitung presentase penyelesaian berdasarkan jumlah unit yang telah selesai. Penyajian laporan keuangan, presentase penyelesaian. Ketika sebuah perusahaan mencatat piutang dari penjualan, perusahaan tersebut mengurangkan dari akun persediaan. Namun, dengan metode presentase penyelesaian, perusahaan tersebut mencatat piutang persediaan, mengurangkan saldo dalam akun penagihan dari akun konstruksi dalam proses dilakukan untuk menghindari pencatatan persediaan berganda. Selama masa kontrak, Hadrat melaporkan dalam proses dan akun penagihan atas konstruksi dalam proses. Jika jumlah tersebut berada di sisi debit, maka Hadrat melaporkan sebagai aset lancar. Jika jumlah tersebut berada di sisi kredit, maka perusahaan melaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Metode pemulihan biaya. Metode ini mengakui pendapatan hanya dari pengeluaran biaya yang telah diekspektasi dapat dipulihkan. Setelah seluruh biaya telah dikeluarkan, laba bruto dapat diakui. Kerugian kontrak jangka panjang. Yang pertama, kerugian pada periode berjalan atas pada kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini muncul ketika selama konstruksi terjadi kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan seluruh laba pada kontrak. Yang kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa akan terjadi kerugian pada saat keseluruhan kontrak telah diselesaikan. Pengungkapan dalam laporan keuangan. Kontraktor konstruksi biasanya membuat beberapa pengungkapan laporan keuangan yang spesifik selain yang dibutuhkan oleh semua bisnis. Pada umumnya, pengungkapan tambahan tersebut dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Saya Tiara Bintang Mahaputri dengan NPMC 10230068. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu pengakuan pendapatan lainnya. Terdapat kontrak jasa, di mana kontrak jasa memiliki aturan umum yang berlaku, yaitu pemberian jasa merupakan peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan. Dengan demikian, jika transaksi jasa terdiri dari suatu tindakan, maka pendapatan harus diakui pada saat tindakan tersebut dilakukan. Jika jasa diberikan dengan melakukan lebih dari satu tindakan, maka pendapatan harus diakui sejalan dengan rangkaian tindakan yang membentuk keseluruhan transaksi. Jika sebuah perusahaan tidak dapat memperkirakan hasil transaksi dengan andal yang terkait dengan penyediaan jasa, maka perusahaan tersebut hanya mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang dipulihkan. Selanjutnya, terdapat pengaturan multiple deliverable. Jenis pengaturan ini adalah bagaimana mengalokasikan pendapatan ke berbagai produk dan jasa yang diberikan, dan bagaimana mengalokasikan pendapatan ke periode yang tepat. Perusahaan menentukan nilai wajar berdasarkan pada komponen yang
terdapat pemasok jual secara mandiri. Jika informasi ini tidak tersedia, penjual dapat mengandalkan bukti dari pihak ketiga, atau jika tersedia, penjual dapat menggunakan estimasi terbaiknya atas komponen-komponen yang dapat dijual secara mandiri. Selanjutnya, terdapat situasi pendapatan lainnya, yaitu ada bunga, royalti, dan dividen. Yang pertama, pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep perhitungan akrual tradisional. Pendapatan bunga diakui selama periode di mana aset tersebut memberikan jasa manfaat kepada pihak lain dan diakui dengan metode bunga efektif. Yang kedua, ada pendapatan royalti yang diterima untuk penggunaan aset perusahaan. Misalnya paten, hak cipta musik, dan film. Biasanya diakui sesuai dengan substansi perjanjian. Secara umum, ini berarti bahwa perusahaan akan menggunakan metode garis lurus untuk mengakui pendapatan selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, terdapat dividen. Dividen harus diakui saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran yang telah ditetapkan atau pada tanggal pengumuman. Selain bunga, royalti, dan dividen, terdapat juga pertambahan atau akresi dan dasar penyelesaian produksi. Pertambahan atau akresi contohnya seperti pada tanaman atau hewan hidup yang dilaporkan pada nilai wajar setiap periode pelaporan, yang pada akhirnya perusahaan akan mencatat pendapatan sebelum produk tersebut terjual. Pada saat panen, aset biologis dilaporkan sebesar nilai wajar yang menjadi biaya untuk tujuan pelaporan persediaan. Dan yang terakhir, ada dasar penyelesaian produksi. Perusahaan mengakui pendapatan pada peristiwa selesainya produksi meskipun tidak ada penjualan yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Nesila Giska dengan NPMC 10230066. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba memiliki fitur pengaturan multiple deliverable. Pemilik waralaba atau biasa disebut franchisor merupakan pihak yang memberikan hak bisnis waralaba. Perwaralaba atau biasa disebut franchise merupakan pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba, yaitu ada pelatihan karyawan, pengendalian kualitas, periklanan, dan promosi. Perusahaan waralaba mendapatkan pendapatan mereka dari dua sumber. Yang pertama, dari penjualan waralaba awal dan aset atau jasa terkait. Yang kedua, dari fee yang berlangsung berdasarkan operasi waralaba. Selanjutnya, ada kesepakatan dan biaya waralaba. Kesepakatan waralaba dapat memberikan pengembalian uang kepada pewaralaba jika kondisi tertentu tidak terpenuhi, dan keuntungan waralaba dapat dikurangi dengan biaya kewajiban dan jasa masa depan yang akan diberikan oleh pemilik waralaba. Biaya waralaba awal atau biasa disebut initial franchise fee adalah pembayaran untuk meresmikan hubungan waralaba dan menyediakan beberapa jasa awal. Pemilik waralaba mencatat biaya waralaba awal sebagai pendapatan. Kemudian ada kinerja substansial atau biasa disebut substansial performance, terjadi ketika pemilik waralaba tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengembalikan kas yang diterima atau menghapuskan wesel yang belum dibayar dan telah melakukan semua jasa awal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Kemudian ada contoh jurnal waralaba. Yang pertama, jurnal jika terdapat ekspektasi yang wajar akan mengembalikan uang muka dan jika kinerja substansial masa depan akan dilakukan. Yang pertama itu ada kas di debit, wesel tagih di debit, dan biaya waralaba yang diterima di muka itu ada di kredit. Kemudian, jika penagihan wesel cukup terjamin dan kinerja substansial telah terjadi, itu jurnalnya ada kas di debit, wesel tagih di debit, dan pendapatan dari biaya waralaba di kredit. Kemudian, contoh yang ketiga itu jurnal jika uang muka awal tidak dapat dikembalikan dan uang muka tersebut merupakan ukuran wajar dari jasa yang telah diberikan. Jurnalnya itu ada kas di debit, wesel tagih di debit, pendapatan dari biaya waralaba ada di kredit, biaya waralaba yang diterima di muka ada di kredit. Kemudian, jurnal jika uang muka awal tidak dapat dikembalikan dan tidak ada jasa masa depan yang diminta oleh pemilik waralaba. Jurnalnya itu ada kas di debit dan pendapatan dari biaya waralaba di kredit. Kemudian, jurnal jika uang muka dapat dikembalikan atau kinerja substansi masih harus dilakukan, yaitu ada kas di debit dan biaya waralaba yang diterima di muka di kredit. Kemudian dari soal-soal saya mengambil soal nomor 3.
Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan prinsip pengakuan pendapatan? Jadi, prinsip pengakuan pendapatan merupakan hal mendasar bagi akuntansi akrual sebagaimana ditetapkan oleh prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Prinsip ini mengharuskan pendapatan dicatat saat diperoleh, terlepas dari kapan pembayaran diterima. Prinsip-prinsipnya itu terdiri dari harga dapat ditentukan, penagihan mungkin dilakukan, ada bukti yang meyakinkan adanya kesepakatan, pengiriman telah terjadi. Saya Tiara Bintang Mahaputri dengan NPM C10230068. Di sini saya akan menjelaskan soal teori nomor 8 dan nomor 24. Nomor 8, pertanyaannya jelaskan penjualan bill and hold. Kapan pendapatan diakui dalam situasi ini? Penjualan bill and hold adalah sebuah pengaturan penjualan di mana barang yang dijual secara fisik diserahkan kepada pembeli pada waktu yang berbeda dengan pencatatan penjualan dalam pembukuan. Sederhananya, barang yang sudah dibeli oleh pembeli tetapi masih disimpan oleh penjual untuk sementara waktu. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Selanjutnya pembahasan soal teori nomor 24. Pertanyaannya, jelaskan kapan pendapatan dividen diakui. Jawabannya, pendapatan dividen diakui pada saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Ini berarti saat perusahaan mengumumkan secara resmi bahwa akan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Maka pada saat itulah pendapatan dividen tersebut dapat diakui dalam laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal teori nomor 19. Kapan pendapatan diakui dalam metode pemulihan biaya? Dalam metode pemulihan biaya atau cost recovery method, pendapatan diakui pada saat pembayaran tunai yang diterima dari pelanggan melebihi total biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut. Sederhananya, perusahaan baru akan mengakui pendapatan setelah seluruh biaya yang sudah dikeluarkan untuk proyek tersebut atau kontrak tersebut telah dipulihkan melalui pembayaran dari pelanggan. Saya Hasni Nisrina dengan NPM C10230069 akan menjelaskan soal teori selanjutnya nomor 29 dengan pertanyaan bagaimana konsep kinerja substansial berlaku untuk akuntansi penjualan waralaba. Nah, jawabannya itu kinerja substansi terjadi ketika pemilik waralaba tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengembalikan kas yang diterima atau menghapuskan wesel yang belum dibayar, dan telah melakukan semua jasa yang awal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Mulai beroperasinya pewaralaba harus dianggap sebagai titik paling awal di mana kerja substansial telah diberikan, kecuali dapat ditunjukkan sukarela telah diberikan sebelum waktu tersebut. Saya Hasni Nisrina Aulia dengan NPM C10230069 akan menjelaskan soal kasus yang L1813 pengakuan laba persentase penyelesaian. Dengan soal pada tahun 2010, Garnier Construction Company setuju untuk membangun sebuah gedung apartemen dengan harga $1.200.000. Informasi yang berkaitan dengan biaya dan tagihan untuk kontrak ini ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan sampai saat ini tahun 2010 sebesar $280.000, 2011 $600.000, 2012 $785.000. Lalu estimasi biaya yang belum dikeluarkan 2010 $520.000, 2011 $200.000 dan 2012 0. Penagihan pelanggan sampai saat ini 2010 $150.000, 2011 $500.000, 2012 $1.200.000. Lalu ada penerimaan pembayaran sampai saat ini 2010 $120.000, 2011 $320.000 dan 2012 $940.000. Nah, soalnya yang diminta itu yang A dengan asumsi bahwa perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian. Hitunglah jumlah laba bruto yang diakui pada tahun 2010 dan 2011 dan buatlah jurnal untuk 2011. Nah, untuk jawabannya yang pertama kita itu harus mencari persentase penyelesaiannya. Dengan cara yang 2010 ini nilai kontraknya sebesar 1.200.000 dikurangi biaya hingga saat ini dan biaya perkiraan hingga penyelesaian
dan perkiraan total biaya sejumlah 800.000. Maka perkiraan laba brutonya adalah 1.200.000 dikurangi dengan 800.000 yaitu 400.000. Dan untuk menghitung persentase penyesuaiannya yaitu dari biaya yang hingga saat ini dibagi dengan perkiraan total biaya yaitu 280.000 dibagi dengan 800.000 sehingga persentase penyelesaiannya 35%. Untuk 2011 dan 2012 itu caranya sama seperti yang 2010. Untuk yang 2011 itu persentasenya 75% dan untuk 2012 persentasenya 100%. Setelah itu baru kita mencari laba bruto. Untuk mencari laba bruto kita itu yang 2010 harus mencari pendapatan dulu yang pertama. Dari si nilai kontraknya yang 1.200.000 dikali dengan persentase penyelesaiannya yaitu 35%. Sehingga hasilnya 420.000 dan dikurangi dengan biayanya yaitu 280.000. Sehingga laba bruto untuk 2010 adalah 140.000. Lalu untuk 2011 itu caranya sama dengan 2010. Tetapi pada pengakuan pada tahun berjalannya itu berbeda. Yang di 2011 untuk pengakuan tahun berjalan pendapatannya itu dari pendapatan yang saat ini yang 900.000 dikurangi pendapatan yang diakui tahun sebelumnya itu 420.000 sehingga pendapatan yang diakui pada tahun berjalan itu 480.000. Dan untuk biayanya juga sama dikurangi sehingga hasilnya 320.000. Jadi laba bruto 2011 adalah 160.000. Dan untuk 2012 itu caranya sama seperti yang tahun 2011 sehingga laba bruto tahun 2012 adalah 115.000. Nah, untuk jurnal di tahun 2011-nya sendiri, yang pertama itu untuk mencatat biaya konstruksi. Nah, jurnalnya di sebelah debit ada konstruksi dalam proses dan di sebelah kreditnya ada material, kas, utang, dan sebagainya sebesar 320.000. Lalu ada untuk mencatat perkembangan penagihan. Di sebelah debitnya ini ada piutang usaha, di sebelah kreditnya ada penagihan pada konstruksi dalam proses sebesar 500.000. Dan untuk mencatat penagihan, jurnalnya itu di sebelah debitnya ada kas, di sebelah kreditnya ada piutang usaha sebesar 320.000. Selanjutnya untuk soal yang B, yaitu untuk tahun 2011, tunjukkan bagaimana perincian yang terkait dengan kontrak konstruksi ini akan diungkapkan pada pelaporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, yang pertama itu ada laporan laba rugi. Laporan laba ruginya itu terdiri dari yang pertama ada pendapatan dari jangka panjang. Yang 2010 itu sebesar 420.000, lalu biaya konstruksinya 280.000, maka laba brutonya sebesar 140.000. Lalu untuk yang 2011 itu pendapatan dari kontrak jangka panjangnya 480.000 dikurangi dengan biaya konstruksi 320.000 sehingga laba brutonya 160.000. Dan pada tahun 2012 pendapatan dari kontrak jangka panjangnya sebesar 300.000 dan biaya konstruksinya 185.000 sehingga laba brutonya sebesar 115.000. Lalu ada laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset lancar, persediaan itu tidak ada, dan ada konstruksi dalam proses yaitu sebesar 420.000 dikurangi dengan tagihan sebesar 150.000 sehingga biaya dan laba yang diakui melebihi tagihannya pada tahun 2010 adalah 270.000. Lalu ada perhitungan piutang usahanya. Perhitungan piutang usahanya ini dari menyesuaikan dengan jurnal yang sebelumnya sudah dibuat. Sehingga piutang usaha pada tahun 2010 itu 30.000, pada tahun 2011 210.000, dan pada tahun 2012 470.000. Lalu selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Dengan tagihannya itu 0 dikurangi dengan konstruksi dalam prosesnya 900.000 sehingga tagihan yang melebihi biaya dan laba yang diakuinya itu pada tahun 2010 dan 2011 itu minus 900.000. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.